me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Taurus. Dan ini adalah General Love Reading dengan judul You versus Them. You adalah kartu yang ini yang saya pakai untuk kalian yang Taurus, dan kartu yang ini untuk si dia yang di-link dengan Taurus. Tentu saja bisa resonate, bisa tidak, karena banyak yang terbaca di sini energinya, dan mungkin ini bukan cerita hidup kalian. Oke, hanya saya berharap ada yang bisa diambil dari bacaan ini dan menjadikan hidup kalian lebih hidup dan baik-baik saja dalam perjalanan percintaan kalian. Oh, udah langsung 3, thank you. Oke, baik-baik saja dalam arti ya, namanya hidup nggak mungkin selalu baik-baik saja ya. Namanya hidup pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan di situ, perlu dijalani. Kadang sakit, kadang senang, kadang wow. Oke. Oke, sebentar ya. Thank you. I need some more. Please, 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 please. I need. Thank you. Oh, 2. Nggak apa-apa deh. Baiklah. Kita mulai dari kartunya kalian dulu ya, para Taurus. Kita sohib sama-sama tanah. Oke, kartu pertama kalian adalah Five of Cups. Tidak terbalik ya. Oke, ini siapa yang masih ngerasa sedih karena ditinggalin nih? Untuk Taurus yang masih sedih karena ditinggalin di masa lalu, tapi merasa ini masih ada loh kesempatan di masa sekarang untuk orang yang bersama kalian sekarang. Oke. So, ini sepertinya bacaan Taurus yang masih punya yang pernah punya masa lalu buruk dan masih sedikit merasa sedih kalau ingat yang dulu gitu. Kalau ingat-ingat yang masa lalu sedih, tapi yang sekarang apakah ada harapan gitu pertanyaannya ya. Oke. Untuk kalian para Taurus yang memang pernah ditinggalkan atau meninggalkan dan masih meratapi itu, ya pastinya kalian tahu dong ya, hal-hal yang tidak perlu diratapi adalah hal-hal yang memang sebenarnya bukan buat kalian in the first place gitu. Dari pertamanya sebenarnya bukan buat kalian. Kalau kalian kemarin di hari Sabtu melihat video saya yang bicara tentang karmic relationship, kemudian soulmate relationship, kemudian twin flame relationship gitu. Nah, relasi-relasi seperti itu hanya term aja buat saya, hanya kata-kata atau sebutannya atau julukannya aja. Tapi pada dasarnya semua hubungan itu harus dijalani, dan semua hubungan itu tentu saja ada time limitnya. So, ada yang teriak, Mbak Lucy katanya kalau twin flame itu tidak bisa terputus, itu bisa selamanya nyambung. Memang kalau secara masih hidup orangnya sih nyambung. Kalau yang satu meninggal ya tetap aja terputus, bener gak? Begitu juga soulmate, apalagi karmik. So, kalau kalian sudah pernah ditinggalkan atau meninggalkan, dan kalian pernah berada di hubungan yang namanya karmik, dan itu berarti kalian harus belajar dari hubungan itu. Belajar supaya apa? Supaya mengerti bahwa memang hubungan itu terjalin dan terjadi karena memang harus terjadi. Kalian harus belajar dari situ, dari hubungan itu. Dan masih ada cups yang tidak jatuh di sini ya. Di Five of Cups ini 3 yang jatuh, 2 yang tidak terjatuh. Artinya
Masih ada kesempatan untuk kalian untuk dicintai dan mencintai dan bahagia. Tentu saja. Ya. Kemudian untuk kalian para Taurus yang lagi nonton ini, yang punya hubungan ya, ada Six of Pentacles yang terbalik. Kalau kalian berada di posisi di mana kalian berpikir bahwa saya memberi terlalu banyak cinta, terlalu banyak perhatian, atau terlalu banyak materi kepada pasangan saya, dan saya takut ini akan berpengaruh dalam hubungan, don't worry. Buat saya memberi itu lebih baik, jauh lebih penting daripada menerima. Karena memberi itu nanti akan kita terimanya dalam bentuk yang baik gitu. Memberi apapun ya, memberi yang positif tentu saja, bukan entar memberi bogem mentah lagi, memberi pukulan lagi, enggak ya, memberi yang positif. Apapun itu bentuknya, perhatian, cinta, nggak selalu berupa materi. Itu adalah hal positif yang akan kembali ke hidup kita. Dan bukan hidup kita aja, hidup mungkin keluarga kita, anak kita, keturunan kita. Itu akan menjadi sebuah karma baik yang berbalik kepada kita. So, tidak ada istilah memberi terlalu banyak. Karena sebanyak apapun yang kalian beri, sama aja sesedikit apapun yang kalian beri akan kembali lagi exactly the same, sama seperti yang kalian keluarkan, atau mungkin lebih, tergantung. Kalau lebih berarti bonus. So, kalau kalian para Taurus merasa aku memberi terlalu banyak padanya, so what? Kalau memang itu yang terjadi, so what? Kok nggak bikin kalian happy sih dengan memberi? Coba kalian rubah pikiran kalian. Memberi terlalu banyak itu nggak ada istilah itu. Saya sering kali dibilang sama, ada beberapa lah yang bilang, ya saya tahu dia bilang begitu bukan karena jahat sama saya, tapi karena concern dengan saya yang dibilang terlalu banyak memberi. Saya nggak peduli, tetap aja saya memberi kalau saya bisa. Kalau nggak ada ya ngapain mau memberi, ya nggak bisa lah kalau tidak ada. Tapi kalau saya punya dan saya bisa memberi, dan saya akan bisa memberi gitu. Kalau dibilang terlalu banyak memberi, ya saya pasti akan bilang, cip, orang saya kok yang punya. Ya terserah dong saya mau memberi atau tidak. Karena sekali lagi ya Taurus, apa yang kalian beri akan balik lagi ke kalian. Sama banyaknya atau mungkin lebih banyak kalau ada bonusnya, ya kan? Oke, lanjut dengan Ten of Wands. Oke. Untuk para Taurus yang kemarin sudah membawa beban masa lalunya, kemudian kalian berusaha untuk melepas itu, good. Memang sebaiknya kalian melepas beban masa lalu kalian supaya kalian terbebas menjadi orang yang free, yang merdeka dari rasa galau, dari rasa tidak nyaman, dari rasa tidak dicintai, dari rasa apapun yang tidak positif. Oke. So, apakah beban itu nanti akan berakhir atau tidak kalian rasakan lagi? Tentu saja saya kembalikan lagi kepada kalian. Ada kemungkinan itu tentu saja, tapi dengan persyaratan kalian yang membuat itu gitu. Karena kalian hanya bisa merubah diri kalian sendiri, yang bisa merubah mindset kalian, sedangkan orang lain tidak gitu. Dalam hal ini good kalau kalian sudah memikirkan bahwa lebih baik itu beban dibuang aja, lebih baik saya tidak bawa-bawa beban itu. Good kalau itu yang terjadi, dan itu dalam bacaan ini iya, kalian sudah ingin melepaskan beban itu atau ingin menaruh itu, atau sudah sebagian dari Taurus juga malah udah saya lepas kok Mbak Lucy, udah nggak saya pikirin. Good. And then what next itu kan pertanyaannya. Terus apa kelanjutannya kalau saya sudah melepas beban saya? Tunggu aja kabar baiknya, oke? Tunggu aja, ada waktunya. Ada Ace of Pentacles ya, ada hal-hal baik yang kembali ke dalam kehidupan kalian pada saat kalian sudah legowo, pada saat kalian sudah melepas apa yang harus kalian lepas, sudah menaruh beban kalian, dan tidak berpikir kalian memberi terlalu banyak kemarin. Tenang aja, kalau belum kelihatan, kok belum kelihatan kembalinya, ya nggak usah ditunggu. Masa ya kalian mesti tunggu-tunggu berkat, ya kan? Nggak usah. Sesimpel kalian buka mata masih hidup, itu adalah berkat.
masih punya udara yang untuk bernafas dan itu gratis, itu adalah berkat. Sesimpel matahari bersinar di luar sana, itu adalah berkat. So, kalau saya bilang kepada kalian, hal-hal baik akan terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian, di dalam kehidupan personal kalian, aminin aja. Kapan datangnya terserah yang punya kuasa, Sang Maha Pencipta, terserah Dia. Kalian hanya cukup percaya bahwa itu akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Oke? Kalau kalian tidak percaya, itu yang ngeblok berkat, itu yang memblokir. Itu. Kok Mbak Lucy enak aja ngomong bilang begitu, kayak dia hidupnya, ya dia enak hidupnya, senang gitu. Nah, kalian tidak tahu hidup saya. Kita nggak pernah tahu hidup orang lain, jadi jangan sok-sok. Oke? So, hal-hal baik akan kalian terima kalau kalian memang sudah seperti yang saya tadi omong. Masa diulang lagi, kalau 3 kali ntar dapat piring cantik nih saya. Ya, Taurus. Hal-hal baik akan terjadi dalam kehidupan kalian. Don't worry, be happy. Percaya saja itu akan terjadi. Kalian punya iman kan? Oke. Lanjut juga kartunya bagus. Ada Seven of Pentacles. Ada hal baik yang bisa kalian tuai dari hubungan ini. Oke, kalian mau tahu siapa aja? Ada banyak sih di sini kelihatan. Ada Libra, ada Sagittarius, ada apa lagi? Ada Leo. Tapi sebenarnya apapun zodiaknya nggak penting, karena ini kan general reading ya. Seorang yang dealing dengan kalian gitu ya. Kalian dapat mengambil hal-hal positif di dalam hubungan ini, dan kalian akan mendapatkan hal-hal positif itu. Dengan catatan sendiri, nih ada catatannya. Kalau itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, terima aja. Dalam arti kalian inginnya yang wow, dapatnya cuma sedikit. Kalian ingin yang besar, dapatnya cuma sedikit. Syukuri yang dikit itu. Gitu. Jangan terlalu berpaku sama, oh saya maunya yang besar, gak mau yang kecil, tapi kenyataannya yang datang pada kalian adalah yang kecil. Terima itu dengan lapang dada, my dear Taurus. Karena dengan begitu, hidup kalian enak, hidup kalian itu nyantai gitu, chill aja, cool aja, nggak ada beban lagi gitu kan. Kalian bilang tadi, saya mau taruh beban saya nih, saya taruh aja nih, saya tidak mau bawa-bawa. That's good. Itu langkah awal, langkah yang perlu kalian lakukan agar hubungan ini menjadi lebih baik. Ini untuk yang udah punya hubungan ya. Dan ada Ten of Swords yang terbalik sih. Kalian gak ada yang hambat lagi langkah kalian. Tidak ada lagi yang menghambat kalian untuk maju dalam hubungan percintaan ini. Gak ada lagi yang mengungkung kalian, yang nge-trap kalian, yang menjebak kalian. Gak ada lagi. Kalau kalian bilang, masih ada Mbak Lucy, ada di pikiran kalian aja. Kalian sendiri yang membuat entrapment itu, kalian sendiri yang ngeblok itu. Ada yang protes, banyak yang bilang, kenapa sih Mbak Lucy selalu bilang kita harus nyalahin diri sendiri? Kan ada orang yang jahat sama kita. So what kalau ada orang yang jahat sama kita, Taurus? So what? Apa kita mau balas dendam? Kalian tahu kan, saya selalu bilang, balas dendam itu tidak membuat bahagia. Balas dendam itu malah akan membuat apa? Membuat hidup kalian jadi lebih tidak enak. Bahkan mungkin, bukan mungkin, memang iya, karma jeleknya akan berbalik. Oke? Lanjut dengan si dia. Oke, saya buka dulu beberapa kartu, sorry. Untuk bagian kalian, untuk klarifikasi aja ya. Thank you. Thank you. 1, 3. Wow. Ini luar biasa loh bacaan kalian, Taurus. Ini aja ya. Yang ini kebanyakan. Ada Queen of Cups yang terbalik sih. Kalian tidak akan bahagia kalau masih terpikirkan sama sakit hati kalian ya.
Jadi Queen of Cups-nya masih terbalik. Kemudian ada Nine of Wands yang terbalik juga sih di kartu Six of Pentacles yang terbalik, yang saya bilang kalian merasa memberi terlalu banyak itu tidak baik, hasilnya kalian tidak akan menemukan kebahagiaan kalian atau pencerahannya tidak ada. Jadi nggak perlu berpikir memberi terlalu banyak itu buruk, nggak, beri aja. Kalau memang bisa memberi, beri aja. Nggak ada yang terlalu banyak dari memberi, oke? Itu malah justru lebih baik. Oke, kalau beban sudah kalian taruh, tentu ada Ace of Cups sih. Ada banyak cinta untuk kalian, baik dari orang lain yang mencintai kalian atau kalian sendiri untuk membahagiakan diri kalian sendiri. So ada banyak cinta untuk kalian, dari keluarga juga bisa, dari sahabat, dari orang sekitar kalian. Oke, lanjut dengan The Magician untuk Ace of Pentacles. So apapun yang kalian manifestasikan akan kalian dapatkan. Begitu juga dengan hubungan ini. Kalian ingin hubungan yang solid kan? Kalian ingin hubungan yang baik sampai ke jenjang berikutnya, dan kalian bisa memanifestasikannya dengan kartu Magician ini. Apapun yang tidak terlihat sebelumnya akan reveal. Apapun yang terlihat mustahil bisa terjadi. Bisa. Saya bisa bilang begini karena saya mengalaminya. Kalau enggak mah saya nggak bisa bilang, oke? Ada Nine of Cups di Seven of Pentacles. So means kalian bisa mendapatkan hal-hal luar biasa kalau itu yang kalian mau. Tapi kalau dapatnya kecil, ya udah, disyukuri yang kecil itu juga. Ya, tidak selalu harus dapat yang besar. Yang kecil juga aminin aja, iyain aja. Oke. Kan saya bilang tadi, kalau pemberian disyukuri sebagaimana sekecil apapun, tapi kalau pemberian ya kita yang nerima gitu. Tapi kalau kita yang memberi, sebanyak-banyaklah memberi hal yang positif gitu ya. Tidak ada yang terlalu banyak. Oke, lanjut dengan Eight of Pentacles di Ten of Swords. Ini juga terbalik sih. Gak ada yang menghambat kalian. Kalian gak kerja sendiri. Kalian bekerja sama dengan orang yang mencintai kalian. Si orang tersebut bisa bekerja sama dengan kalian. So kalau kalian ingin hubungan ini menjadi lebih solid, dan bekerja samalah dengan dia. Oke, dan stop bilang bahwa memberi terlalu banyak itu jelek. Enggak. Oke. Dia yang dealing dengan kalian ada the High Priestess, oke. Dia cukup ini ya, cukup religius ya. Orang yang cukup bijaksana dalam menghadapi hubungan ini untuk bersama kalian, walaupun the lovers-nya terbalik, oke. So walaupun dia juga masih bertanya-tanya sih sebenarnya, dari segi si dia ya masih bertanya-tanya nih, ini si Taurus cinta beneran gak sih sama aku gitu ya. Dia masih bertanyakan itu. Orang tersebut masih dibawa dalam doa, itu yang penting. Kalian juga harus begitu ya, Taurus. Si orang tersebut masih ingin tahu lebih dalam bagaimana hubungan ini bisa berjalan dan jadi soulmate relationship atau twin flame relationship, apapun itu yang bagus-bagus ya. Bukan yang karmic, bukan yang toxic, bukan yang abusive, oke? Dan ada Prince of Chalice untuk dia. Dia punya cinta yang besar untuk kalian, dan dia menunggu kalian juga memberikan hal yang sama untuk kalian. Dia selalu mau bekerja sama untuk kalian. So it's good things. Dia baik-baik saja pada dirinya sendiri, walaupun masih mempertanyakan apakah ini bisa diteruskan apa enggak, tapi dia tidak berhenti. Dia cukup bijaksana untuk membawa ini ke dalam doa, dalam setiap permintaannya kepada Sang Pencipta. Dan dia juga adalah pribadi yang ya bisa dibilang, walaupun mungkin ada dramanya, mungkin ada nggak dramanya? Nah, nggak sih, orangnya cukup solid sih. Dramanya sedikit ya, mungkin ada dikit banget. Kalau dia perempuan ya pasti ada dramanya sih ya. Kebanyakan perempuan kan drama ya kan. Tapi kalau si dianya itu laki-laki ya enggak sih, dia cukup settle gitu ya. Kemudian ada the strength yang terbalik sih. Kadang-kadang dia punya kekhawatiran kepada hubungan ini.
apakah ini memang benar-benar untuk dia. Dia punya kekhawatiran kalau ini akan menyakiti dia, akan tidak adil untuk dia, dan dia harus menunggu lagi untuk hal-hal baik yang akan datang tapi belum datang, something like that. Dan untuk si dia ada Four of Cups. Ini bukan dia menunggu cinta baru ya, dia menunggu saat-saat yang tepat untuk bersama kalian lebih pasti, lebih solid, menunggu hal-hal baik yang akan terjadi dalam kehidupan dia, itu yang dia tunggu. So don't worry para Taurus, kalau si dianya itu diem bukan berarti dia nungguin yang lain, tapi dia menunggu hal-hal baik yang terjadi untuk hubungan kalian. So sebenarnya kalian harus mensyukuri itu gitu ya. Kemudian ada Nine of Cups dan ada the Justice yang terbalik sih. Bagi dia, orang-orang di sekitar dia memberi rasa bahagia, tapi juga kadang-kadang menurut dia tidak adil kalau dia nantinya akan sedih lagi atau mungkin kekhawatirannya itu tadi adalah tidak solid bersama kalian, tidak bisa melanjutkan hubungan ini, atau bakalan sakit hati lagi, atau bakalan putus. Karena menurut dia orang-orang di sekitar dia cukup suportif, cukup mau mengerti keadaan dia, mau mengerti bagaimana hubungan ini berjalan, sehingga ya menurut dia hubungan ini bagus untuk dijalani, tapi gimana caranya itu masih menjadi pergumulan dia gitu. Oke. Saya buka kartu lagi untuk si dia, klarifikasi dari semua apa yang dia rasakan di dalam hubungan ini ya, my dear. Wow, Case of Wands. Oke. Si dia yang di-link sama kalian ya, ini I need 3 more please. 3 more, thank you. The Hierophant. Ini 2 ternyata. Oh, dia juga punya Ace of Pentacles. Oke. Dari segi si dia ada Ace of Wands, ini kekhawatiran dia yang membuat dia akhirnya meningkatkan spiritualitasnya, mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta, karena yaitu kekhawatiran dia, pertanyaan dia tentang hubungan ini, dan ngerasa aduh ini pasti nggak ya nanti akan jadi bagus untuk hidup kalian gitu ya, si Taurus dengan orang tersebut. Kemudian ada The Fool. Dia tahu bahwa perjalanan kalian ini adalah perjalanan yang luar biasa dan harus didasari oleh hal-hal yang baik dulu gitu, karena ini mungkin masih baru untuk dia, mungkin udah lama hubungannya tapi caranya atau perasaannya itu baru, dan ini sesuatu yang baru. Mungkin dia baru nemu Taurus yang seperti kalian gitu mungkin ya, atau mungkin dia merasa ini kayak saya nggak pernah nih seperti ini sebelumnya dengan orang yang sebelumnya kayak gitu ya. So dia merasa itu hal baru yang harus dia jalani, dan sebenarnya nggak ada masalah buat dia tentang hal itu, karena dia oke-oke aja gitu. Tapi ya yang masih jadi pertanyaan dia adalah apakah si Taurus ini, apakah hubungan ini adalah hubungan yang solid, apakah hubungan yang ini adalah bukan karmik, bukan bukan hal yang perlu disesali di kemudian hari gitu ya. Oke, so kalau sekali lagi, kalau kalian mau tahu apa itu karmic relationship, apa itu soulmate atau twin flame, silakan nonton video saya yang Sabtu kemarin ya. Oke, yang selanjutnya ada Ten of Wands di Prince of Solace. Oke, so sebenarnya dia mau berjalan bersama kalian, apapun bebannya, apapun hal yang harus ditempuh bersama kalian, dia oke aja. So kalau memang kalian para Taurus ngerasa worth it untuk berjalan bersamanya,
Silahkan dijalani. Yang seperti saya bilang, ada hal baik, banyak hal baik yang akan kalian temui di perjalanannya. So bersukacitalah. Karena ini dia 4 of 1. Kenapa saya bilang bersukacitalah? Kalau dia itu masih mempertanyakan, ini saya bisa bersukacita nggak dalam hubungan ini ya? Karena dia masih punya banyak ketakutan, nih jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, banyak jangan-jangannya gitu. Oke, tugas Taurus adalah bikin supaya dia happy, bikin supaya dia bisa bersukacita bersama kalian. Karena kalau sukacitanya sendiri nggak seru, rame baru seru ya, berdua baru seru. Kalau sebuah hubungan yang bagus itu adalah senangnya berdua gitu. Kalau sendiri ngerasa ada yang kurang, itu baru hubungannya indah gitu. Walaupun misalnya harus tetap dibatasi oleh banyak hal, masih PPKM, masih LDR dan lain sebagainya. Itu bukan masalah gitu. Yang penting pada saat berdua tuh bahagianya double gitu. Kalau sendiri bahagia sendiri gitu. Bukan berarti sendiri nggak bahagia, nggak bisa begitu, tetap harus bahagia walaupun sendiri. Tapi maksudnya begitu bersama jadi komplit gitu. Jadi ada yang bisa disyukuri bersama-sama, di-celebrate bersama-sama ya, dirayakan bersama-sama, and it's a good thing. Oke, kemudian untuk 4 of Swords-nya dia ada the Hierophant lagi. Oh enggak, itu High Priestess. Oke, the Hierophant dan the Ace of Pentacles sih, dia juga punya hal-hal yang baik yang akan terjadi bersama kalian. Tapi yang dia pikirin itu adalah bagaimana bisa bersama kalian menuju tujuan sama-sama. Tujuan yang sama, tujuan yang solid, yang bukan sendiri-sendiri. Itu yang ada di pikiran dia, dan dia masih berharap untuk seperti itu. Tapi apakah akan ada hal-hal yang menyenangkan untuk kalian berdua? Di sisi Taurus iya, di sisi dia juga iya. Dengan adanya Ace of Pentacles, sama-sama ada di row yang sama. So kalau kalian percaya ada hal-hal baik yang menanti kalian di depan sana untuk hubungan ini, dan kalian akan mendapatkannya. Kalau kalian tidak percaya, ya bagaimana itu bisa terjadi? Kalian ngeblokir diri kalian sendiri, oke? Seperti juga si dia yang dealing dengan si Taurus ngeblokir dirinya sendiri. Kalau bilang waduh ini kayaknya nggak bisa, dan nggak bisa gitu. Kecuali hanya mempertanyakan, kecuali mempertanyakannya dalam doa dengan harapannya. Kalau saya sih lebih cenderung untuk berdoa yang baik-baik, meminta yang baik-baik, ngucapin yang baik-baik. Bersyukur saya punya si dia yang bersama saya sekarang, itu yang diucapkan setiap hari, setiap saat. Supaya apa? Supaya semesta mencatat itu sebagai satu hal yang memang membuat kalian bahagia, dan itu akan kembali kepada kalian secara positif gitu. Karena kalau kalian ngeluhin dia aja, ngeluhin keadaan aja, tidak akan juga ada hasilnya yang baik. Oke. Yang terakhir kartu dia adalah Knight of Cups sih. Pejuang cinta juga ya si dia ya. Dia mau kok berjuang dengan kalian dengan segala keterbatasannya, dengan semua pertanyaannya. Good things-nya adalah dia masih mau berjuang untuk cinta. Oke. Beberapa kartu harus saya buka lagi untuk penutup atau apa ya, pesan ya, pesan dari Oracle Card. Oke. Pesan dari Archangel, yang ini Angel's Message, kemudian ada Angel's Prayer, ada Love Oracle Card. Oops, lah kenapa begini? Healing Heart. Udah ya ini ya. Oh ini satu lagi, Whisper of Love. Oke. Ada Spread Your Wing. Kalian bisa terbang tinggi, mengembangkan sayap kalian untuk hubungan ini bisa bersama-sama tentu saja ya. Dari Archangel Ariel, do not hold back right now. Jangan tahan diri kalian, tetaplah berusaha, tetaplah memberikan yang positif-positif kepada semesta. Kalian bisa mengembangkan sayap kalian untuk menuju satu hal yang sangat kalian inginkan in the future bersama hubungan ini, bersama si dia yang bersama kalian. Oke?
Kemudian ada Athena, is it safe for you to be powerful? Ini aman aja untuk kalian ngerasa kalian punya power dalam mengendalikan hubungan ini. You know how to be powerful in a loving way that benefit other as well as yourself. Jadi tetap dengan loving way, dengan cara yang benar, cara yang penuh kasih, cara yang penuh cinta, untuk tidak jadi abusive dan toxic dalam relationship ini. So ini akan bisa berhasil. Oke. Lanjut dengan new beginning sih, new beginning lagi. Tadi ada full new beginning juga. Jadi hal-hal baru yang positif terjadi di dalam hubungan kalian. Aminin aja yang bagus-bagus, oke? Ada healing heart, ada hati yang harus healing, ada hati yang harus sembuh. Oh bukan kalian, sorry. Ada yang mungkin masih sakit hati dengan masa lalu, baik itu Taurus maupun orang yang dealing dengan Taurus. Jadi healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. So free kan. Jadi merdekakan hati kalian dari yang toxic atau perasaan yang masih mengganjal dan itu bikin kalian gak happy. Oke. Dari Whisper of Love ada new love. Kan tadi saya pernah bilang new, ada yang di sini kali ya. New buat orang yang dealing dengan kalian atau kalian sendiri ngerasa ini juga new. New itu bukan berarti ketemu orang baru aja terus tinggalin yang lama, bukan gitu. Maksudnya kalau ini udah ada hubungan, ya nggak perlu nyari orang baru lagi. Tapi cintanya yang diperbaharui menjadi lebih solid, menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus. Agar kalian juga ngerasa ini adalah hal yang indah untuk kalian lalui dalam hidup ini. Karena kalian deserve to be happy. Kalian harus berbahagia dan kalian pantas berbahagia. Oke? Embrace an opportunity for love in your work, prospect, or spiritual growth. Oke, so perbaharui aja cinta kalian dalam segala hal. Ya, dan penuh kasih. To be powerful tapi in a loving way, penuh kasih. Oke, saya berharap untuk kalian yang Taurus dan pasangannya Taurus bisa menjalani ini dengan baik dan menjadikan sebuah hubungan yang solid, sebuah hubungan yang bisa membuat kalian jadi lebih baik, baik Taurus maupun orang yang dealing dengan Taurus. So just be happy ya. Selalulah dalam berkat Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih sudah selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Light Angel and Love. Bye.